Ini adalah VT yang saya pin dengan nomor 3, yaitu mengenai hal lain-lain mengenai interblock. Pada pin nomor 1 adalah introduction, pengenalan mengenai interblock, dan pada pin yang nomor 2 adalah mengenai cara pasang bata interblock. Untuk perekatannya, gunakan aja semen biasa yang diaduk-aduk cair seperti ini, seperti kalau bikin ajian, dan taruh pada kunci-kunciannya dan sambung-sambungannya. Jadi yang utama adalah melekatkan pada pengunciannya, bukan pada samping-sampingnya. Samping-sampingnya nanti akan tertutup sendiri, akan kena kunci, kena lem sendiri dengan acian. Nah, ini langsung pasang begitu aja, nanti setelah kering dia akan lengket. Lalu untuk membuntu bata paling atas, Anda balik dulu batanya, taruh di lantai seperti ini, pasang Anda isi pasir, lalu isi dengan luluan semen, Anda cor dengan semen secukupnya aja, nggak perlu tebal-tebal. Nah, lalu besoknya diangkat, pasirnya akan keluar semua, dan buntuannya sudah kuat, sudah siap untuk dicor ring balok. Untuk instalasi listrik, kabel, dan pipa, Anda bisa bor, pasang embodus seperti ini, lalu seperti ini ya, bagian dalam nanti kabelnya bisa keluar sana. Ini dalam kasus untuk instalasi listrik, seperti ini ya. Nah, itu nanti hasilnya pipa bisa masuk, ya kan. Pipa listrik, pralon listrik ataupun kabel juga bisa masuk, dan bila kabelnya perlu manuver ke samping juga bisa. Nah, ini adalah cara untuk memotong ataupun membuang separuh dari kunciannya supaya bisa menyilang nanti batanya. Nah, ini caranya cukup bisa pakai parang, dibacok pakai parang seperti ini. Nah, nanti memotong juga bisa pakai parang. Nah, lalu bisa menyilang seperti ini. Nah, atau juga Anda bisa menggunakan gerinda, nah, terserah Anda lah, mau pakai gerinda atau mau dibacoki pakai parang. Nah, gitu. Interblock adalah bata dinding tanpa plester, jadi nggak perlu diplester. Bahkan untuk membuat adukannya seperti ibu ini akan kesulitan, tapi kalau cuma aduk-aduk begini saja, ibu ini bisa. Ibu ini umur 60 lebih, siapa yang nggak bisa aduk-aduk dan teplok-teplok begini. Jadi ini justru lebih mudah dibandingkan kalau kita pasang bata biasa, karena harus bikin aduan luluan untuk pasang bata, juga nanti masih harus melester. Lalu komen atau pertanyaan tentang apakah bisa dibor, bisa dipasang skrup atau dinabolt, bisa. Itu sudah saya bikinkan pengetesan. Anda bisa cek pada VT yang saya lingkari merah itu, Anda lihat di halaman profil akun saya ini. Nah, Anda bisa nanti di situ ada penjelasan yang pengetesan yang lengkap, bisa Anda tonton sendiri bahwa ini kuat dibor, kuat dinabolt. Orang bilang itu bataku bahannya sama, sebetulnya bahannya mirip tapi nggak 100% sama. Processingnya juga berbeda, mesinnya juga berbeda. Jadi interblock ini bukan bataku, gitu ya. Interblock ya interblock. Jadi kalau ibaratnya interblock ini adalah rawon, seperti Ibu Tati yang jualan rawon itu, Ibu Tati itu rawon juga bahan bakunya daging, sedangkan soto daging juga bahan bakunya daging. Nah, tetapi tentunya nggak mungkin toh kita ke Bu Tati makan rawon, terus kita bilang, Bu, ini kok sama saja dengan soto, ya ditertawai sama Bu Tati. Rawon ya rawon, gitu kan? Soto ya soto, bahan bakunya ya sama-sama pakai daging, tetapi ini bataku, ini interblock. Apa? Adem wis mek iku tok wis. Ingine. Ya. Emang panas lho lek bata ringan itu. Panas banget, kataringan cek takut Mas. AC gak nututi jare biasanya. Nah, nututi. Ampun. Emang yang dikirinya ngecek di sini. Mas yo. Roco kok lek masuk ngene ya. Tapi mungkin ini sore sih, teman. Tapi kan dari siang gini Mas. Kalau bata ringan
tipikal dia kena panas. Sampai jam 6 kan masih panas temboknya. Nyimpen deh. Nyimpen tuh. Nah, itu. Juga ada komen, ditendang pesilat, jebol, disenggol sapi, ambrol. Sepak-sepakan. Wis. Pakai badan. Ditabrak pakai badan. Nggak berani dia. Ya. Nah, ini di kandang sapi. Nah, kandang sapi ini sudah selesai, sapinya sudah masuk. Pada waktu kami membuat video ini, memvideo di kandang sapi ini belum selesai, tapi sekarang sudah selesai, sapinya sudah masuk dan temboknya kuat, nggak ada masalah disenggol sapi. Jadi gitu ya. Nah, ini adalah pembuatan pagar keliling. Jadi Interblok juga cocok untuk membuat pagar keliling yang murah. Ada juga yang komen, itu kalau dipalui pasti jebol. Nah, ini sudah saya tes, saya palui untuk menunjukkan bahwa dipalui juga nggak ada masalah. Coba dijatuhkan dari ketinggian 1 atau 2 meter. Nah, saya tunjukkan juga ini dijatuhkan, gitu ya. Nah, loh ya kan, ntar ya sekali lagi ya. Loh digandoli gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kuat nggak? Bahannya apa? Nah, itu coba cek di VT yang saya lingkari merah itu. Uji rembes. Nah, ini saya pernah ngetes uji rembes yang di lingkaran merah itu. Uji getar juga pernah saya bikin VT. Silakan dilihat. Nah, kemudian saya juga mau menambahi bahwa salah satu karakter usaha Bata adalah keterbatasan pada jarak kirim ya. Jadi kalau kirimnya terlalu jauh antar provinsi, mungkin akan berat di biaya pengirimannya. Nah, ini komen-komen, maksudnya feedback dari user yang sudah menggunakan Interblok, dan semuanya mengatakan dengan menggunakan Interblok ini mereka terbantu, biaya bangun rumah dan dinding lebih murah. Nah, selain itu bahkan lebih kuat dan juga ruangannya sejuk, juga kedap suara. Terima kasih.